Ganti posisi kamera. Aduh, kemarin kamera kita di samping gitu kan, terus di belakang. Enggak, bukan di belakang, dari depan sekali pernah, terus kembali lagi ke samping, ke depan lagi, ke bawah. Enggak, ke bawah nggak mungkin dong. Masa iya gua record yang kelihatan biji gua, kan nggak mungkin. Ya intinya gua udah sering ngerubah-rubah kamera, dan kali ini gua lagi mood untuk dari depan aja kali ya, sekali-sekali gitu kan. Nah, jadi di sini kita nggak usah ngejokes kali ya, karena gua dapat berita duka cuy. Tapi di sini kita bakal bahas dua berita nih men. Yang pertama yang bakal kita bahas adalah berita duka, itu apa? Yaitu tentang sate sianida men. Ini tuh agak-agak sakit hati lah gue ngeliatnya men, karena salah sasaran gitu loh. Dia niatnya kemana, yang jadi korban itu anak kecil meninggal men. Ya Allah, ini gue agak-agak gimana gitu. Gue heran coy, kenapa di bulan puasa ada aja berita-berita yang kayak gini gitu loh. Gue juga aneh ya men, makin banyak bahkan berita-berita yang gak bagus kayak gini. Dan juga berita yang kedua bakal kita bahas adalah tentang orang pakai masker nih ya, di masjid tuh diusir men. Gue di Aceh aja tuh pergi sholat Jumat, sholat tarawih masih pakai masker, walaupun syariat Islam di sini tidak ada permasalahannya. Oke, pokoknya kita bakal simpan dulu, kita bakal lihat dulu nanti video gimana. Langsung kita ke intro dulu men, let's go. Yo, halo man, kembali lagi bareng gue Spirasan ya. Oke, tuh kali men, gue bakal ngebahas dua berita lagi. Siapa nih yang kangen buat gue ngebahas dua berita nih? Gak ada pasti kan. Oke, jadi ya BTW nih, sebelum kita lanjut ke beritanya, gue pengen bilang dulu, sekarang kita sudah 450.000 subscriber. Sudah lama sekali gue tidak menyapa subscriber gue. Halo kalian Pira Squad. Jadi di sini gue pengen kasih attention sedikit buat kalian semua, bahwasannya di 500.000 subscriber nanti gue kemungkinan bakal bikin giveaway dan juga room tour. Waduh, antara giveaway atau room tour nih, kalau mau dua-duanya. Makanya cepet-cepet 500 kalau misal mau dua-duanya nih ya, biar gua giveaway dan juga dapat room tour juga buat kalian. Jadi intinya sekarang kita bakal mengejar 500.000 subscriber men. Baru setelah itu kita ngejar GoPay button terus Ruby Play button. Enggak, kecepatan. Jadi ya gitulah men, itu sedikit attentionnya buat subscriber gua. Nah, di sini gua bakal lanjut lagi ke beritanya, dan ini beritanya agak-agak duka gitu kan. Nah, jadi kita bakal langsung aja ke YouTube ya dulu coy. Let's go. Oke men, sekarang kita udah ada di YouTube-nya, dan di sini kalian bisa baca ini dari judulnya nih ya. Pengakuan driver ojol yang anaknya tewas usai santap sate bersianida. Nama bapak ini tuh Bandiman ya, ayah korban. Dia tuh Allah. Oke, coba kita denger dulu dikit kronologi ya, dan nanti kalau misal kepanjangan gue bakal jelasin ke kalian karena gue udah nonton videonya dan gue udah tahu gimana kronologi ya men ya. Ini kita agak kecilin suara dikit karena emang ini duka banget coy. Sumpah gue sakit hati banget baca ya, sumpah. Coba kita denger. Kejadiannya bermula pada saat saya habis sholat asar. Sholat asar, saya kan duduk-duduk di samping Masjid Nurul Islam yang ada di sebelah Stadion Mandala Gerida. Nah, waktu saya duduk-duduk, jaket saya kan saya taruh di atas motor yang jaraknya sekitar 10 meter lah. Kemudian ada seorang wanita atau cewek menghampiri motor saya dan bertanya, "Pak, ini motor siapa ya Pak yang ada jaket gojeknya?" Dan saya kan menghampiri, terus saya, "Itu motor saya." "Nah, bagaimana Mbak?" "Ini Pak." Oke, jadi intinya di sini ya, nih sebelum kita lanjut lagi dikit. Jadi intinya kalau misalnya kalian kurang denger ya, jadi bilang sama Bapak Bandiman ini mengatakan bahwasanya pada saat itu dia lagi sore-sore ini duduk-duduk gitu kan di masjid, terus tiba-tiba dateng nih si Dajjal nih ya, yang buat sate sianida gitu. Dateng nih si Dajjal, terus dia dateng tuh kayak minta anterin paket gitu loh. Jadi dia tuh kan karena bapak ini ojol, jadi dia minta anterin gitu. "Saya mau kirim paket ini Pak, dengan alamat ini." "Lah Pak, nggak melalui aplikasi aja gimana Pak?" "Kebetulan orangnya ini orangnya ini ya, yang pakai baju biru ini. Kalau nggak salah gue dia dapat hukuman mati men. Semoga aja lo disuapin sianida, mampus lo. punya aplikasi ya Pak." Lah, terus masalah biaya gimana Mas? Nah, jadi intinya nih ya, ini orang bukan pesan, misalnya dia nyuruh ojol itu buat nganter makanannya, tapi tidak melalui aplikasi men. Jadi kayak dia tuh pura-pura dia nggak ada aplikasinya, makanya dia suruh anter secara personal aja gitu. Dan dia bayar juga secara personal gitu. Jadi satenya itu disuruh anter sama dia ke rumah orang secara personal. Biasa saya minta 25.000 aja, kan agak jauh. 25.000 doang ya, gitulah ini. Saya kasih 30.000, yang 5.000 buat Bapak. Oke, iya. Nah, sebelum saya berangkat kan, otomatis saya minta alamat yang dituju, minta alamat ya, minta alamat yang dituju lagi. Seandainya nanti GPS saya
Pleset apa gimana gitu. Terus mbaknya itu mengeluarkan HP dari dashboard motor itu, kasih nomor telepon serta alamatnya. Oke, jadi intinya di sini nih bapak itu disuruh gitu kan, langsung kita skip di sini men. Nah. Membawa paket yang sudah tertera di HP saya itu. Oke. Setelah sampai di lokasi yang dituju, setelah sampai nih men ya. Rumah itu dalam keadaan sepi pak. Oke. Kayak kosong itu. Dengan bermodal nomor telepon yang saya minta dari Mbak E, saya berusaha menghubungi yang tertera di. Oke, jadi intinya nih bapak ini udah nyampe ke rumah tujuannya dan dia langsung ngobrol dengan Pak Tommy gitu. Jadi yang dituju itu Pak Tommy ya men ya. Saya bilang, Pak, ini benar dengan bapak ini, Pak Tommy. dengan alamat ini Pak. Oke. Bapaknya bilang, iya benar, ini dari siapa? Ini dari Gojek Pak. Ini ada paket dari Bapak David pengalaman untuk Bapak. Bapaknya bilang, saya itu nggak merasa kenal atau punya teman ya. Oke, jadi intinya nih pada saat dia nyampe di sana dan dia kasih sate itu, ternyata si Pak Tommy ini tuh tidak merasa dia sedang memesan sate gitu atau ada masalah-masalah gitu. Pokoknya intinya dia nggak merasa bukan dia lah gitu. Pokoknya gimana? Gue gimana sih jelasinnya? Intinya Pak Tommy itu merasa sate itu bukan untuk dia gitu, karena emang dia nggak ada urusan sama sate. Pokoknya dia nggak ada pesan-pesan sate, nggak ada masalah-masalah sate lah gitu kan. Nah ujung-ujungnya Pak Tommy ini berdiskusi dengan istrinya dan katanya sate itu tolong dibawa sama bapak ini aja gitu, sama si ojol ini, karena ya dia nggak merasa memesan itu dan dia nggak mau makan itu gitu kan. Nah, akhirnya dia kasih ke si ojol ini, ke Pak Bandiman ini, dan sampai di rumah men saling mengenal gitu loh Pak. Nah terus tanpa rasa terlalu curiga, istrinya tadi membolehkan kan. Nah istrinya membolehkan untuk bapak ini bawa pulang satenya. Oke, langsung aja kita. Nah kebetulan anak saya itu membawa nasi gudeg. Nah anaknya bawa nasi gudeg nih. Anak saya itu tidak begitu suka dengan mana. Ini almarhum anaknya ya men. Dikasihkan ke saya, Pak itu buat bapak saja. Adik, ini saja sate aja Pak. Oh iya. Tapi kalau kita dua boleh kan dek? Boleh Pak, nggak apa-apa lah. Saya makan 2 tusuk, anak saya yang gede juga 2 tusuk. Dan terus istri saya kan anaknya dateng gitu ngasih bapaknya nasi gudeg biar dia makan sate aja gitu kan, dan tiba-tiba terjadilah kejadian yang kayak yang nggak diinginkan itu loh. Jadi intinya di sini nih anaknya itu makan sate itu ya udah gitu, dia senang-senang aja makannya. Nyuapin anak saya dengan lontongnya Pak. Lontong itu di sendok itu ditugelin dengan sendok itu udah dicampur dengan bumbunya. Oke, dia makan terus, lontongnya itu dengan bumbunya. Anak saya disuapin baru setengah sendok, bilangnya pedes katanya, pedes sama pahit. Ya terus Allah, ambil air di kulkas Pak, terus minum. Ya Allah, begitu minum lari udah bisa. Astagfirullah. Terus istri saya juga makan dikit terus lari muntah-muntah. Nah setelah jatuh pingsan itu ya saya berusaha ya Pak ya, dikasih minyak terus kepalanya saya putar juga ke bawah supaya racun bisa keluar. Ternyata nggak bisa, malah keluar kayak buih itu di. Astagfirullah, sampai keluar buih men. Terus saya kan panik, saya langsung meminta adik saya untuk mengeluarkan mobil, langsung saya bawa ke rumah sakit. Dan akhirnya nggak terselamatkan juga anaknya men. Nama anaknya ini Naba Faiz Prasetya, wafat 25 April tahun 2011 loh men lahirnya. Ya Allah, belum juga berapa tahun gitu loh. Gue tuh sedih men. Kenapa gue sedih? Tahu nggak sih? Ini gue kasih tahu sama kalian semua ya. Motif si Dajjal itu adalah nih kisah cinta segitiga. Oke, gue nggak usah nonton videonya, gue jelasin sama kalian nih men ya. Intinya nih, ini orang gitu ya, si NA ini ya, si Dajjal ini nih, dia itu pengen apa ya? Cara bilang gini, dia itu punya temen deket ya. Bukan punya orang yang dia sukai. Nah orang yang dia suka itu namanya si Tommy gitu. Nah si Tommy itu orang yang dikirimin sate tadi gitu, bapak Tommy itu. Dan ternyata si Tommy ini tiba-tiba nikah sama orang lain. Nah si NA ini tuh nggak setuju gitu, kayak dia marah lah gitu karena dia deket sama si Tommy ini dan dia berharap sama si Tommy ini. Akhirnya si NA ini kerjasama lah dengan salah satu orang terdekat dia juga namanya si R. Nah si R ini itu kayak suka sama dia gitu, sama si NA ini. Intinya nih cinta segitiga lah gitu kan. Si R suka sama NA suka sama Tommy gitu. Nah si Tommy nikah sama orang lain. Akhirnya si R ini ngasih
usulan ke si Dajjal ini, dia bilang kayak coba aja nih kasih sate ke dia tapi kasih racun gitu biar diare. Intinya dia awalnya pengen bikin si Tommy ini diare doang, tapi dia salah beli. Dia belinya cyanida yang berbahaya yang sampai bikin orang meninggal. Akhirnya apa? Dia kasih itu kan, dia nggak tahu tuh dia salah cyanida. Pokoknya dia kasih sama ojol tadi dan akhirnya yang kena siapa? Keluarga si ojol, anak si ojol yang meninggal, anak Pak Bandiman tadi. Makanya gue kesel di sini karena nih orang nih gara-gara dia doang sakit hati sama orang lain meninggal men. Makanya gue bilang hati-hati gitu loh, jangan coy kayak gitu-gitu tuh jangan. Lu boleh suka-sukaan tuh boleh tapi jangan goblok gitu loh, please lah. Gue tuh kesel men. Dan gue kalau nggak salah gue nih orang tuh kalau nggak salah antara dihukum mati atau dipenjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Dan gue berharap nih orang dihukum mati disuapin cyanida sampai overdosis gitu. Amin. Dah gue kesel banget sumpah. Jadi intinya nih kayak gitulah mainnya berita kali ini, berita yang pertama. Dan moralnya apa di sini? Kalau misalnya kalian suka sama seseorang jangan berlebihan. Jangan sampai kalian sampai dendam-dendamannya itu nggak perlu karena masih banyak orang lain yang bakal menerima kalian gitu. Nggak usah sakit hati banget, itu nggak usah sampai bikin orang sakit gitu, nggak usah. Ya mainnya kayak si NA ini tolol banget sampai dia bikin orang kayak gitu loh. Intinya ya moralnya kayak gitulah cuy. Suka sama orang boleh tapi jangan berlebihan cuy, oke? Nah, kita udah siap berita yang pertama dan kita bakal lanjut lagi ke berita yang kedua, yaitu tentang apa? Langsung aja kita ke Instagramnya men. Let's go. Oke men, sekarang kita udah ada di Instagramnya dan di sini kalian bisa lihat nih mennya warga kena marah saat sholat pakai masker di Masjid Bekasi. Allahu Akbar. Gara-gara orang sholat doang pakai masker menjadi permasalahan men di bulan puasa. Ingat di bulan puasa ada pertengkaran ketika gue taunya nih si Dajjal lagi dikekang. Maksudnya setan kan pada saat bulan puasa kan biasa lagi diikat gitu loh, nggak bakal keluar-keluar nih iblis. Tiba-tiba kok ada di sini marah-marah. Meskipun ustadz ya men, tapi kenapa harus marah-marah ingetinnya gitu. Coba kita lihat nih men videonya. Ada pengurusnya. Enggak pengurusnya, ibaratnya bapak. Pengurus kayak kita kata umum. Nggak bisa. Begitu. Ya ibu, ini ibu suaminya. Ya udah mendingan nyari gimana bawa aja. Ya, kita kasih proses. Ini lu mau dia polsek mana? Panggil polsek bawa kemari katanya. Coba kita baca nih men. Menurut Aloysius, pihaknya yang dalam ini dilakukan oleh Kapolsek Medan Satria telah menegur pengurus masjid agar tidak lagi melarang jamaah. Dan akhirnya apa men? Ustadz Abdul Rahman namanya. Dan akhirnya dia apa? Minta maaf. Dan juga akhirnya apa? Dia tidak akan melarang lagi warga untuk menggunakan masker saat beribadah di masjid. Jadi intinya gini men, si Ustadz ini ya cuy, dia itu memarahi orang tuh karena pakai masker gitu. Jadi intinya dia marah nih sama orang gara-gara orang itu pakai masker ketika sholat gitu. Katanya kayak ini rumah Allah gitu loh, punya kewajiban sendiri, punya peraturan sendiri. Pemerintah Islam sholat beda sama pemerintah. Men ya Allah, nih ya syariat Islam aja di Aceh masih pakai masker buat sholat, tidak ada permasalahannya. Bahkan di masjid-masjid besar Aceh itu masih ada namanya renggang-renggangin saf gitu loh, pakai masker itu masih wajib. Karena apa? Karena orang itu takut. Untuk apa ya? Bukan dalam artian takut dalam virus dan nggak takut sama Allah, bukan. Tapi dia melakukan itu agar dia nyaman beribadah dan tidak was-was. Agar apa ya? Agar khusyuk juga ibadahnya. Intinya biar ibadahnya itu tidak terganggu dengan was-was gitu. Ya biar nyaman aja, nggak ada permasalahannya. Syariat Aceh di Islam aja nih. Syariat Islam di Aceh aja itu masih pakai masker. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kenapa di sini Ustadz ini tuh kayak lu liat ya di tengah-tengah nih men. Sampai marah-marah. Ulama lebih tinggi dari pemerintah gitu katanya men. Gue kayak gimana? Emang bener ulama lebih tinggi dari pemerintah, tapi ilmu kalian tuh masih kecil banget. Gimana ya? Ya boleh. Dalam artian gini, lu boleh menegur orang tapi tidak dengan cara seperti ini juga gitu loh. Lu negurnya itu nggak jelas gitu. Orang pakai masker doang sholat tuh lu tegur tuh tolol. Karena kita masih dalam keadaan apa? Masih dalam keadaan pandemi. Kalau misalnya udah nggak ada covid ya udah nggak apa-apa. Ini masih ada covid loh men. Hargailah gitu loh privasi orang masing-masing. Mungkin masih ada orang yang takut sama covid. Mungkin masih ada orang yang nggak takut sama covid. Ya udah hargain aja. Mereka masih pakai masker atau enggak terserah mereka gitu loh. Karena itu juga salah satu usaha atau ikhtiar orang tersebut biar tidak kena penyakit. Itu juga salah satu pembelaan dia sama Allah. Biar dia khusyuk sholatnya gitu loh. Biar dia nggak was-was lah gitu lah. Biar nyaman lah gitu. Nah Anda di sini marah-marah buat apa? Tidak ada hal yang baik ya di sini loh. Gara-gara Anda marah-marah yang ada di bulan puasa Anda batal gitu loh. Ya Allah. Oke men, kita udah siap bahas dua berita dan di sini gue ya kayak gitulah mainnya Indonesia tuh selama bulan puasa ada
aja berita kayak gini-gini tuh. Heran gue tuh loh, banyak banget. Tapi kayaknya ini udah habis beritanya men ya. Untuk yang viral-viral kemarin ditodong pistol, hari ini sianida sate, terus ada lagi yang tadi marah-marah karena masker sholat doang gitu kan, sholat pakai masker ya gitu-gitu lah men. Intinya Indonesia memang tidak pernah terlepas dari yang namanya emosi. Kalau kata orang Indonesia itu sopan, santun, ramah. Salah. Kalau udah permasalahan kayak gini nggak bakal sopan santun lagi. Emosi semua bawaannya coy. Intinya kayak gitulah men. Dan juga moral kedua ini adalah ya, dari video kedua ini gue pengen kasih ke kalian juga, hargailah pendapat orang masing-masing gitu, privasi orang masing-masing. Ya kalau misalnya orang pengen pakai masker ya udah biarin aja. Itu masalah dia sama Tuhan yang mau itu diterima atau enggak. Dia pakai masker ketika sholat itu diterima sholatnya atau enggak sama Allah, ya udah terserah dia. Intinya dia sholat gitu, dia kan nggak mengganggu kalian juga. Intinya gitu aja udah, kalem aja hidup tuh. Intinya gitu lah men, moralnya jangan ganggu privasi orang lain lah. Itu kenyamanan orang masing-masing gitu, nggak usah diganggu-ganggu coy. Oke, yaudah guys ya, mungkin sekitar video gue, silahkan subscribe dan bye bye. Dan juga sekali gue bilang, gue ikut berduka cita atas meninggalnya anak Pak Bandiman coy. Sedih banget sumpah.